Ya, saya pertama kali deklarasi menjadi bakal calon wakil presiden diberangkatkan oleh PMII dari kantor PMII, yang mana saya dibesarkan, diberi ilmu, diberi modal skill kepemimpinan dari PMII. Lancang Kiai Nahdlatul Ulama Berang, Caimin pakai kaos NU saat hadiri acara PMII, tunggangi NU demi raup dukungan, Yeni Wahid, warga Nahdliyin gak bakal bisa dibodohi. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Modal dari PMII saya rasa cukup untuk menjadi pemimpin di berbagai level, sampai pada level tertinggi. Gara-gara PMII, saya jadi siap, jadi wapres, jadi presiden pun siap. Karena itu saya meminta kepada kader-kader PMII supaya apa yang sudah dilakukan ini dijaga, dipertahankan, dikokohkan, supaya kalian nanti kalau regenerasi kepemimpinan setelah saya bisa memimpin PKB, bisa memimpin negara, bisa jadi menteri, bisa jadi penggerak masyarakat, bisa jadi pimpinan organisasi, bisa jadi ketua umum PBNU, adalah produk-produk dari kaderisasi yang ada di PMII. Itu pertama. Yang kedua, saya senang sekali sekarang ini sebagai bakal calon wakil presiden, di setiap daerah saya turun, ketemunya anak-anak PMII, ketemunya aktivis PMII, ketemunya alumni PMII. Yang saya simpulkan, alhamdulillah, sebagai bacawa pres ini, saya didampingi oleh seluruh kader-kader PMII di seluruh Indonesia. Karena itu saya semakin optimis bahwa saya memimpin dengan modal cita-cita yang dimiliki oleh PMII. Soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali, ya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Suara NU ya, menurut saya suara NU, masyarakat NU sudah punya kebijaksanaan sendiri, hati nurani yang juga sudah jelas, mereka bisa menentukan pemimpin seperti apa yang mereka inginkan. Kalau melihat hasil survei, melihat data-data, ya itu sudah terlihat dari sana. Saya nggak usah mengulangi lagi, sudah terlihat dari hasil survei, masyarakat NU sendiri menginginkan pemimpin-pemimpinnya seperti apa. Para kader dan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sibuk bersuah foto dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, usai pertemuan tertutup di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Sabtu 23 September. Pantauan dari Suara.com, pria yang karib disapa Caimin itu mengenakan jaket ala pemain baseball, berkelir biru putih bertuliskan movement. Dari balik jaket yang dikenakan Caimin, terlihat kaos hitam berlambangkan Nahdlatul Ulama dengan kelir warna hijau. Saat disinggung soal kaos yang digunakan, Caimin mengaku jika kader dan alumni yang datang mayoritas merupakan warga Nahdliyin. Saat disinggung soal dirinya bakal mendulang suara dari warga NU, Caimin pun tidak banyak bicara. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar melakukan pertemuan dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ia mengaku gegara PMII dirinya bersiap menjadi cawapres pada Pilpres 2024. Diketahui, Caimin sendiri mendampingi Anies dalam Pilpres nanti. Ada, lagi-lagi nama NU ditunggangi untuk berpolitik. Padahal petinggi NU sudah wanti-wanti untuk tidak mendukung capres siapapun. Pengurus besar Nahdlatul Ulama merekomendasikan NU tidak tertarik terlibat dalam politik dukung-mendukung capres dan partai politik tertentu pada pemilu 2024. Hal ini merupakan salah satu hasil Komisi Rekomendasi NU dalam Munas Alim Ulama dan Kombes NU tahun 2023 terkait isu dinamika politik 2024 di Asrama Haji Jakarta Selasa 19 September. Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU Ulil Absyar Abdallah menegaskan NU berpolitik berdasarkan nilai. Bagi NU, bukan siapa dan partai apa yang didukung, tapi bagaimana nilai yang diperjuangkan. Selain itu, Ulil turut merumuskan 9 pedoman politik bagi warga NU. Pedoman ini merujuk pada 9 pedoman berpolitik bagi warga NU yang sempat diputuskan pada Muktamar NU tahun 1989 di Krapia. Jadi memang keliru yang dilakukan oleh Caimin menggunakan NU sebagai alat kepentingan pribadi saja.
Padahal Ganjar lah yang saat ini menjadi yang terkuat tingkat keterpilihannya di kalangan Nahdliyin. Selain itu, warga NU memang melihat bahwa Caimin tidak memiliki kompetensi yang cukup sebagai cawapres. Mereka tidak menemukan kelebihan yang menjadi keunggulan dan nilai jual, sehingga bisa dijadikan modal untuk bersaing dengan para capres lainnya. Selain itu, warga NU tentu manut atau ngikut para kiainya dalam hal pilihan. Ketua PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, juga sudah menjelaskan secara struktural, NU ataupun kiai-kiai NU juga tidak akan memberikan dukungan kepada calon tertentu. Kalaupun ada warga NU yang ingin mencalonkan diri, Gus Yahya mempersilahkan untuk bisa berjuang lewat parpol, bukan lewat NU. Menurutnya, warga NU sangat cerdas sehingga tidak bisa lagi ditarik-tarik untuk memenuhi ambisi calon tertentu. Gus Yahya juga memastikan bahwa keputusan Muktamar NU sebagai lembaga tidak akan ikut mendukung dan tidak akan jadi kompetitor dalam politik. Tapi memang begitulah sepertinya. Sejauh ini memang agak susah menemukan prestasi. Bahkan visi misi sekalipun seorang Caimin tidak ada. Yang jelas ditemukan justru siklus 5 tahunan soal kesiapannya untuk menjadi cawapres atau capres. Itu saja. Sementara dalam memimpin partai pun juga begitu. Terpilih berkali-kali sebagai ketum tapi ternyata tidak mampu mengangkat partainya beranjak dari partai mediocre. Akhirnya perjalanan Caimin dalam dunia capres percawapresan hasilnya sepertinya tidak akan jauh-jauh dari yang sebelum-sebelumnya. Begitu-begitu saja, hanya menambah remah-remah menjelang Pilpres, tanpa pengaruh dan perkembangan yang berarti. Bagaimana menurut Anda? Siapa yang Anda maksud? Yang saya maksud adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Pak. Ya, tapi Pak Zulkifli tidak nyapres, tidak nyagup, tidak nyalek, tidak nyabut. Dia tidak mau jadi kepala desa pun. Jadi dia orang yang suka sedekah. Pak Prabowo. Tetapi saya kenal Pak Zulkifli Hasan. Pak, Dia di Lampung membangun sekolah unggulan. Sekolah unggulan yang dia bangun dengan uang dia sendiri. Dia seorang pengusaha. Sebelum masuk politik dia pengusaha. Pak Prabowo. Dia berpihak kepada rakyat. Dia suka sedekah. Terekam kamera amarah Prabowo saat diwawancara Najwa Shihab, caleg Gerindra korup kok maju lagi. Bela Julhas yang bagi-bagi duit, ngeri banget kalau Mbak Nana kena lempar mic. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama Faktanya JJ. sekarang ada 67 caleg DPR dan DPD yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Dan 2 diantaranya, Pak, itu kader Anda. Pertanyaannya. Tunggu. Ada jawabannya. Saya belum nanya, Bapak udah siap jawab. Bapak, kenapa Mbak. Pak? Kenapa diloloskan, Pak? Aku mau jawab dulu. Kalau komitmen anti korupsi, Aku mau jawab dulu. kenapa ada 2 kader koruptor, Pak? Saya mau jawab. Silakan. Dua calon itu sudah saya coret. Ada yang menarik melihat para bakal calon presiden dalam acara Mata Najwa on Stage yang dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dalam acara tersebut, Bacawa Pres Prabowo Subianto terlihat panik karena Prabowo diskakmat Najwa soal pemberian uang Rp50.000 oleh Zulhas kepada para warga. Dengan nada yang sedikit emosi, Prabowo pun membela Ketum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang kebetulan sekarang ada di koalisi mendukungnya. Prabowo juga sempat protes ke Najwa Shihab karena diberikan waktu hanya 10 menit untuk memaparkan gagasannya. Prabowo menilai apa yang diberikan oleh Zulhas merupakan sebuah sedekah kepada para nelayan di Indonesia. Menhan itu mengklaim sangat mengenal Zulhas karena di Lampung membangun sekolah unggulan dengan uang sendiri. Prabowo juga memaklumi apa yang dilakukan oleh Zulhas, karena Zulhas tidak maju sebagai capres, caleg, cagup, cabub, ataupun lurah. Jadi menurut Prabowo, apa yang dilakukan oleh Zulhas tidak menyalahi aturan. Zulkifli Hasan memang tidak nyapres, dia tidak nyalek atau maju sebagai wakil rakyat. Tapi yang Prabowo lupa, Zulhas adalah ketua umum partai yang ikut pemilu dan menjadi bagian partai koalisi dengan Prabowo. Apakah itu artinya tidak apa-apa menerima uang dari PAN, tapi jangan coblos PAN? Ini sih seperti kena tampar.
Bahkan Prabowo juga sempat joget-joget ketika mau menjawab pertanyaan Najwa. Ini menandakan jika Prabowo mudah sekali dikenali kalau sedang panik. Dia akan joget-joget untuk menghilangkan kepanikannya. Bahkan Prabowo juga sempat joget kecil lagi saat Najwa bertanya soal adanya 2 calon legislatif asal Gerindra yang merupakan mantan narapidana korupsi tapi kok maju lagi. Penonton pun sempat riuh saat Najwa bertanya hal itu. Prabowo lalu meminta penonton untuk menunggu jawabannya. Seperti sedang emosi, Prabowo lalu mengatakan bahwa 2 kader itu telah dicoret dari daftar caleg Gerindra. Najwa pun membantahnya dan memastikan jawaban Prabowo itu benar. Menurut Najwa, pernyataan soal kader dicoret itu merupakan informasi baru yang belum ia terima. Melihat hal seperti itu, pemilih muda atau milenial akan melihat ini sebagai kekurangan Prabowo, yang artinya akan berpikir ulang untuk memilihnya. Karena sedikit banyak mereka akan bisa melihat sifat dan tabiat siapa itu Prabowo yang sebenarnya, tanpa kosmetik pencitraan dari dirinya. Terlebih, ada kesan Prabowo beberapa waktu lalu menyetujui adanya politik uang. Prabowo menyarankan masyarakat menerima saja uang serangan fajar atau politik uang pada masa pemilu, sebab uang itu juga diberikan untuk masyarakat. Meski demikian, ia menyarankan jika pihak yang memberikan uang itu tidak sesuai pilihan hati masing-masing, maka mereka tidak perlu memilih calon terkait. Nah, hal ini tentu sangat berseberangan dengan bantahan Prabowo soal pemberian uang dari Zulhas. Karena jika yang diberikan oleh Zulhas adalah sedekah, seharusnya politik uang bisa juga dianggap sedekah. Dan tidak masalah jika tidak mencoblos partai tersebut. Sungguh sangat mengerikan ya jika Prabowo menjadi presiden. Secara penampilan ia memang berpenampilan seperti orang kaya. Tak heran jika jawaban dari debat selalu tak pernah jauh dari uang, uang, dan uang. Mungkin rakyat akan senang mendapatkan bantuan uang tunai dalam jumlah besar. Tapi justru ini yang menjadi pertanyaan. Prabowo akan membantu mereka sampai kapan? Sudah sejak zaman Orba, sejak mertuanya jadi penguasa, perilaku sogok menyogok itu berlangsung menjadi bagian kelompok mereka. Hal tersebut adalah hal yang wajar. Jadi, wajar jika Prabowo sangat panik saat ditanya soal korupsi dan politik uang oleh Nana. Jadi, bagaimana menurut Anda?